Shalom, selamat sore bagi kita semua. Pada sore hari ini, kita kembali lagi dengan series KKR yang dilakukan pada hari Rabu, Kamis, Jumat, dan sebagainya. Pada sore hari ini, kita kembali lagi untuk mempelajari tentang firman Tuhan melalui judul Kenali Dia melalui perkabaran di Gunung Sinai. Mengapa saya membawakan judul ini? Karena judul ini sangat penting bagi kehidupan kita mengenai suatu peraturan-peraturan yang berada di Alkitab, suatu hukum yang didapatkan Musa pada saat di Gunung Sinai yang akan menjadi pelajaran penting bagi kehidupan kita pada malam hari ini. Mari kita mempelajarinya secara detail, secara menyeluruh. Saya akan membahas per ayat apa manfaat dari Keluaran 20 pasal yang ke-20 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-17 yang kita akan pelajari. Kenali Dia melalui perkabaran di Gunung Sinai. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertatakannya surga, pada syukur atas berkat dan rahmat kasih sayang Kau limpah kepada kami, karena Kau sedang menyertai menjaga kami pada saat rangkaian KKR kami pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan, dan juga hamba-Mu ini akan menyampaikan agar sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kuatkanlah iman kami, Yesus Tuhan selamat kami. Amin. Oke, pada sore hari ini sangat berbahagia karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Judul yang akan saya bawakan adalah Kenali Dia melalui perkabaran di Gunung Sinai. Apa yang menjadi landasan dari judul pada sore hari ini? Kita tahu pada saat di Gunung Sinai, pada bangsa Israel, Musa pergi ke Gunung Sinai, diberikan dua loh batu yang kita bisa lihat dan kita bisa baca di dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga sampai ketujuh, yang ayat ke-17 itu mengenai tentang ke-10 firman Allah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel dan juga dibagi mereka mengasihi sebagian. Ayat yang pertama dan ayat yang keempat itu adalah untuk Tuhan, dan juga ayat yang kelima sampai yang terakhir itu adalah untuk eh, mematuhi suatu peraturan bagi bangsa Israel mengenai Allah dan juga terhadap sesama mereka. Nah, pada sore hari ini kita akan mempelajari secara menyeluruh dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ada aplikasinya, ada penjelasannya, dan juga ada fokus di mana eh, ke-10 firman ini bagi kita semua dan juga bagi bangsa umat Israel pada saat itu. Kenapa mereka diberikan ke-10 firman ini? Karena mereka sering pada saat zaman itu, sebelum adanya firman 10 firman ini, bangsa Israel selalu mereka membunuh, berzina, mencuri, dan sebagainya. Tidak pernah menghormati Tuhan. Makanya ke-10 firman Tuhan ini diberikan kepada Musa dan disampaikan kepada bangsa Israel. Karena mereka kita sudah mengetahui bahwa bangsa Israel pada saat itu mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk dan tidak mau mengikuti pesan-pesan yang dibawakan oleh Musa. Nah, kita akan mempelajarinya dari setiap ayat per ayat dan kenapa Tuhan mesti memberikan ke-10 firman itu ataupun 10 hukum itu bagi bangsa Israel dan juga bagi umat kita sebagai umat manusia. Oke, sebagai pendahuluan,
Pentingnya 10 hukum bagi kehidupan manusia dan juga bagi kehidupan kita. Hukum adalah suatu fondasi dari keteraturan di dalam dunia. Di dalam dunia, kalau tidak ada hukum, pasti kita akan berantakan. Seperti contohnya, kalau kita di dalam dunia politik, kalau tidak ada hukum, pasti banyak kejahatan yang ada di suatu negara tersebut. Kayak misalkan Indonesia, tidak ada hukum dan undang-undang yang yang tercantum di dalam suatu negara Indonesia, pasti banyak penjahat, banyak juga yang rampok, banyak pencurian. Itu akan menjadi merajalela di negara kita ini. Nah, begitu juga dengan hukum adalah fondasi keteraturan di dalam dunia ini. Tanpa hukum, kehidupan manusia akan dibunuhi kekacauan, kejahatan, dan tidak keadilan. Nah, sejak awal Tuhan menetapkan prinsip-prinsip hidup untuk melindungi manusia dan membimbing mereka kepada kebenaran melalui 10 firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada Musa untuk bagi bangsa Israel dan dipakai sampai sekarang ini. Hukum bukan sekedar larangan, melainkan pagar kasih yang menjaga kita dari kehancuran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat betapa hukum sipil, peraturan keluarga, bahkan norma sosial menjaga keberlangsungan dan kedamaian. Demikian juga Allah di dalam 10 firman ataupun 10 perintahnya yang di Alkitab yang biasa kita baca di dalam Keluaran 20. Diberikan untuk mengajarkan kita bagaimana berhubungan dengan Allah sesama secara benar. Mengapa Allah memberikan sebuah hukum? Mengapa juga Allah memberikan 10 firman Allah, 10 hukum Allah? Allah memberikan 10 hukum Allah bukan untuk membatasi kebebasan kita, tetap dia tetap melindungi kita dari kehancuran. Hukumnya menjadi pagar yang hidup. Kita tetap di jalur berkat dan juga damai sejahtera. Hukum juga berfungsi sebagai peta ataupun sebagai GPS. Ya, kalau misalkan peta, kalau di zaman sekarang itu sebagai GPS untuk membimbing kita ke jalan yang benar, menuju ke eh, kehidupan yang berkenan ke hadapan Allah melalui firman-Nya, melalui 10 hukum itu yang tercantum di dalam Keluaran 20 yang berfungsi untuk menjadi petunjuk arah, petunjuk kehidupan yang akan berkenan di hadapannya. Tanpa hukum kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita akan tersesat, tersesat dalam dosa dan juga egois kita di dalam kehidupan kita tanpa arah yang jelas. Makanya 10 hukum dibuat di dua loh batu untuk menjadi landasan, menjadi kekuatan, menjadi petunjuk, dan menjadi pembimbing bagi kehidupan umat manusia sampai sekarang ini. Dan mengapa Allah memberikan 10 hukum? Lebih dari itu, 10 hukum Allah memperlihatkan standar kekudusannya. Melalui hukumnya, Allah menunjukkan betapa tinggi, betapa murni, sempurnanya karakternya, serta mengundang kita untuk serupa dengan Dia. Dengan kata lain, hukum bukan tentang hanya hanya boleh dan apa yang tidak boleh, tetapi siapa Allah itu dan siapa yang harus menjadi di dalam Dia. Inilah yang harus kita patuhi. Apa yang kita boleh, apa yang kita tidak boleh, tetapi kita harus tahu tentang siapa Allah itu dan siapa Dia sebenarnya dan siapa yang memberi 10 hukum itu, siapa yang memberi firman Allah itu. Ya adalah Yesus sendiri, Allah sendiri yang memberikan 10 hukum itu. Ini adalah struktur 10 hukum. 10 hukum Allah memiliki struktur yang sangat jelas.
dan penuh manfaat. Hukum-hukum ini terbagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama yaitu yang tadi saya sudah jelaskan. Bagian pertama ayat pertama sampai ayat hukum pertama dan hukum keempat itu mengatur tentang relasi kita, tentang hubungan kita kepada Allah. Peraturan yang Tuhan berikan kepada Allah yang kita taati dan kita sembah Allah itu. Dan bagaimana kita harus mengenal, menyembah, menghormati dan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Di hukum pertama dan hukum keempat dijelaskan, ditekankan di sana untuk mengenal, menyembah, menghormati dan juga mengutamakan Allah di atas segalanya. Ya, seperti contohnya di nanti ya. Nanti saya akan jelaskan per ayat. Ini adalah bagian pertama dari hukum pertama dan hukum keempat. Ini bagian kedua antara hukum yang kelima sampai yang ke hukum yang ke-10. Mengatur relasi kita dengan sesama manusia, dengan hubungan kita sesama manusia, sesama teman ataupun sesama eh, orang-orang yang berada di lingkungan kita. Bagaimana kita harus memperlakukan orang lain dengan kasih, hormat, kejujuran, dan juga keadilan. Yesus sendiri menegaskan struktur ini merangkum seluruh hukum dalam dua perintah utama. Nah, tadi kan kita sudah membahas sedikit tentang hukum pertama dan hukum keempat. Itu adalah hukum yang diatur antara kita dengan Allah. Dan hukum kelima dan sampai ke-10 adalah hukum di mana pengaturannya untuk kita lakukan terhadap sesama kita, orang-orang di lingkungan kita, agar 10 hukum yang kelima sampai yang ke-10 ini ada dengan kasih, hormat, dan juga keadilan dan kejujuran di dalam kehidupan kita. Kasihlah Tuhan Allahmu, itu terdapat di Matius 22 ayat ke-37, kita bisa baca. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ayat ini adalah jawaban Yesus. Seorang ahli Taurat pada saat itu bertanya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menunjukkan bahwa inti dari seluruh perintah Allah adalah kasih kepada Tuhan. Nah, yang katanya di sini adalah menunjukkan inti dari seluruh perintah Allah adalah apa? 10 hukum. Yang dimana Tuhan telah memberikan kepada kita, itulah adalah landasan terutama yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa 10 hukum adalah dasar kasih kita kepada Tuhan. Segenap hati berarti kasih yang penuh, tanpa membagi perhatian kita kepada Allah lain. Nah, kita sudah diberikan 10 hukum yang harus kita hormati, yang harus kita jalankan tanpa membagikan perhatian kita kepada Allah lain. Ini di dalam kasihlah Tuhan Allahmu ini mencangkup hukum pertama sampai hukum yang keempat, di mana tadi kan sudah dijelaskan bahwa hukum pertama dan hukum keempat itu antara hubungan kita, penghormatan kita kepada Allah. Inilah paralelnya di dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Segenap jiwa berarti seluruh hidup kita, perasaan, kehendak, dan tujuan kita dipusatkan untuk Tuhan, bukan untuk Allah lain. Hormatilah yang harus kita hormati di dalam kehidupan kita, yaitu adalah Allah, Allah sendiri, yang kita dipusatkan untuk Tuhan, bukan untuk Allah-Allah lain, untuk apa, kayak penyembahan berhala ataupun segala macam. Nah, kasihlah sesamamu manusia. Ini paralelnya sama dengan Matius 22 ayat yang ke-39. Matius 22 ayat yang ke-39 ini. Dan hukum yang kedua sama dengan itu. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Setelah memerintahkan kasih kepada Allah, Yesus menambahkan bahwa kasih terhadap sama-sama manusia adalah hukum yang kedua yang
Sama pentingnya dengan hukum yang pembagian yang pertama. Hukum pertama sampai hukum keempat itu adalah kepada Allah. Dan hukum yang kelima sampai ke 10 ini sama pentingnya juga dengan hukum pertama sampai hukum keempat yang tadi. Juga sama pentingnya hubungan kita bersosialisasi kepada sesama kita, saling menghormati, saling melakukan kebaikan, juga keadilan yang Tuhan berikan kepada kita melalui hukum kelima sampai yang hukum yang ke-10, di mana ini hukum yang menghormati sesama manusia, melakukan kebaikan ke sesama manusia, dan juga keadilan yang perlu kita perhatikan bagi kehidupan kita, sama seperti kita yang diingin ataupun dihormati seperti itu. Mengasihi sesama berarti peduli terhadap kebutuhan mereka, mengampuni kesalahan mereka, membangun bukan merobohkan. Kasih sesama adalah bukti nyata dari kasih kita kepada Allah. Tanpa kasih sesama manusia, kasih kepada Allah menjadi kosong. Nah, kita akan bahas satu persatu. Peduli terhadap kebutuhan mereka. Ah, contohnya seperti hmm, teman kita sedang kekurangan sesuatu, kitalah yang akan apa? Memberikan kebutuhan mereka agar kebutuhan mereka terpenuhi, mengampuni kesalahan mereka. Seperti contohnya ada teman yang salah kepada saya pun juga mengasihi mereka dan juga memaafkan mereka. Itulah yang artinya mengampuni kesalahan mereka, tidak eh, menaruh dendam kepada teman yang memiliki kesalahan kepada saya dan juga saya kepada mereka. Membangun bukan merobohkan, membangun persahabatan, membangun jalin persaudaraan dengan sesama manusia. Itulah hukum di mana hukum kelima sampai hukum ke-10 itu diadakan untuk membangun, bukan untuk merobohkan, mengampuni kesalahan mereka, dan peduli terhadap kebutuhan mereka. Kasih kepada sesama adalah bukti nyata dari kasih kita kepada Allah. Tanpa kasih kepada sesama, kasih kepada Allah akan menjadi kosong. Oke, kita akan masuk di ayat yang Keluaran pasal ke-20 ayat yang ketiga. Di sini kita bisa melihat jangan ada Allah lain di hadapanku. Di sini menekankan ataupun hukum yang pertama menjelaskan jangan ada Allah lain di hadapan kita. Ataupun Tuhan telah memberikan hukum yang pertama ini untuk menyembah Allah sendiri. Jangan kepada Allah-Allah lain. Pada hukum yang pertama ini ditegaskan fokusnya ada di kesetiaan kita kepada Tuhan. Perintah pertama ini menegaskan bahwa Allah menuntut posisi pertama dan utama di dalam kehidupan kita. Tidak ada Allah lain di hadapan kita. Tidak ada eh, ilah-ilah lain di hadapan kita. Ataupun kayak baik itu berhala secara fisik, keinginan secara pribadi, ataupun harta, jabatan, dan yang lain. Dan yang mengambil tempat Tuhan di hati kita. Seperti contohnya kalau keinginan pribadi, kita hanya keinginan pribadi aja saja yang kita kita utamakan, harta kita yang kita utamakan, tetapi Allah tidak. Nah, maka dari itu hukum yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku, ditegaskan untuk bagi kita semua ataupun bagi umat Israel pada saat itu. Allah yang sejati tidak mau berbagi kemuliaannya dengan siapapun ataupun kesetiaan kita kepadanya harus utuh, bukan berbagi kepada Allah lain. Nah, inilah uh, hukum yang pertama yang harus kita taati. Ada juga
praktik dalam kehidupan kita. Menyembah Allah bukan mengandalkan kekuatan sendiri ataupun hal duniawi, mengutamakan kehendak Tuhan dalam keputusan. Menolak segala bentuk berhala modern seperti uang, popularitas ataupun teknologi ataupun bahkan hobi yang bisa menggeser Allah dari kehidupan kita. Nah, seperti uang, kita hanya bekerja, bekerja dan bekerja terus, tidak mau berserah kepada Tuhan, tidak mau membaca firman Tuhan, apapun gunanya kalau misalkan diberikan hukum yang pertama ini, kalau kita tidak eh, hanya menyembah berhala modern aja, seperti popularitas, kita ingin populer, tapi tidak mau berserah kepada Tuhan. Nah, inti hukum yang pertama ini kita harus menjadi satu-satunya Allah yang kita sembah. Tuhan harus menjadi satu-satunya Allah yang kita sembah, yang kita percayai, dan kita layani dengan sepenuh hati. Inilah adalah fokus dari hukum yang pertama yang kita bisa pahami dan juga kita bisa pelajari. Nah, inti untuk hukum yang kedua, jangan membuat patung ataupun Allah lain. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, yang di langit ataupun di atas bumi, di bawah, ataupun yang ada di dalam air di bawah bumi. Keluaran ini terdapat di dalam Keluaran 20 ayat keempat sampai yang keenam. Fokusnya adalah menyembah Allah yang benar. Allah kita adalah Yesus. Yesus yang perlu kita sembah. Jangan kita membuat patung, ya kita sembah-sembah. Allah melarang pembuatan patung atau gambar untuk disembah karena tidak ada satupun ciptaan yang bisa mewakili kemuliaannya. Menyembah Allah harus berdasarkan siapa dia sebenarnya, bukan menurut gambaran buatan manusia ataupun rangkaian-rangkaian buatan manusia. Penyembahan yang benar lahir dari pengenalan akan Allah yang kudus dan tak terbatas. Di sini kita bisa mengingat pada saat Musa pergi ke Gunung Sinai, pada saat itu bangsa Israel mendesak Harun untuk apa? Membuat patung lembu emas yang untuk mereka sembah. Makanya di hukum yang kedua ini, janganlah membuat patung ataupun Allah lain selain Allah sendiri. Mengenal Allah menurut firman bukan imajinasi. Kita harus membangun pengenalan tentang Allah berdasarkan apa yang Dia nyatakan dalam Alkitab, bukan berdasarkan pikiran dan keinginan manusia. Setiap kali kita membayangkan Allah secara keliru, misalnya hanya sebagai pemberi berkat atau penolong darurat, kita sedang membuat patung di dalam hati. Penyembahan secara sejati lahir dari pengenalan yang benar, Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang penuh kasih, Allah yang benar, seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya, yaitu Keluaran 20 ayat 4 sampai yang ke-6 ini. Oke, untuk hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Itu terdapat di Keluaran 20 ayat yang ke-7. Fokusnya hukum yang ketiga ini hormat terhadap nama Allah. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Nama Allah mewakili karakter kehormatan dan otoritasnya. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan berarti menggunakan namanya dengan secara tidak hormat dan sia-sia. Tuhan telah mati di kayu salib, tapi kita menyebutnya dengan sembarangan dan tidak hormat. Itulah sia-sia. Oh, eh, kalau tidak benar-benar kita hormati. Allah menuntut agar kita menghormati namanya dengan penuh kesungguhan dan juga takut akan Dia. Bukan kita kita sebut Dia dengan nama dengan nama dengan sembarangan.
melainkan kita harus menyebut nama Dia dengan rasa takut. Aplikasi dari hukum yang ketiga, kata-kata yang membangun dan menghormati Tuhan. Jangan menggunakan nama Tuhan dalam sumpah palsu, canda, makian, ataupun percakapan yang kosong. Kalau kita sering ya, kalau misalkan kita bermain, oh ya Yesus, itu juga salah satu contoh di mana kita telah tidak menghormati akan nama Tuhan yang telah menciptakan kita. Setiap kali kita menyebut nama Tuhan, itu haruslah dengan hormat, dengan penuh kasih, rasa takut, yang kudus dan kasih. Gunakan kata-kata kita untuk memuliakan Tuhan, untuk membangun iman orang lain, bukan merendahkan atau menodai namanya. Kita harus menghormatinya, nama Tuhan, dan membangun iman kepercayaan orang lain. Itulah yang dianjurkan di dalam hukum yang ketiga ini. Untuk hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Di dalam Keluaran 20 ayat ke-8 sampai ke-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Istirahat dan penyembahan. Ah, berbicara tentang hari Sabat, kita tahu hari Sabat konteks dalam konteks kita bisa lihat dalam konteks penciptaan. Tuhan menciptakan bumi ini ataupun segala isinya berhenti pada di hari yang keenam. Hari keenam, Tuhan beristirahat dari segala sesuatu yang Dia ciptakan. Dia beristirahat dan juga itulah di mana ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Pada hari Sabat dan pada hari hari Sabat kita beristirahat dari segala pekerjaan yang kita lakukan selama 6 hari-hari sebelumnya yang kita kerjakan. Kita bekerja selama 5 hari. Pada hari yang keenam Tuhan beristirahat. eh, Tuhan ciptakan pada hari yang keenam untuk menyembah Dia, untuk apa? eh, Saling menghormati dan menyembah Dia. Hari Sabat diberikan oleh Allah sebagai waktu khusus untuk berhenti dari kesibukan duniawi. Untuk berhenti dari kesibukan duniawi dan fokus kepadanya. Nah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari perhentian, hari berhenti dari kerja keras kita, hari aktivitas kita. Anak sekolah berhenti dari tugas-tugas mereka. Mereka pergi ke gereja, mereka pergi eh, meluangkan waktu untuk membaca Alkitab ataupun segala macam. Itulah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, bahwa hari Sabat hari perhentian, hari penyembahan bagi kita semua. Aplikasi hukum yang keempat. Dalam dunia yang serba sibuk, kita perlu sengaja menyediakan waktu untuk Tuhan. Hari istirahat bukan hanya untuk tubuh, tetapi terutama menyegarkan jiwa melalui persekutuan dengan Tuhan. Dengan cara kita beribadah, membaca firman Tuhan, berdoa, berserah kepadanya. Itu adalah suatu contoh di mana kita telah eh, mengikuti, eh, menaati, ingatlah dan kuduskan hari Sabat pada saat hari yang keenam. Menguduskan waktu berarti memprioritaskan ibadah, doa, pembacaan firman, dan merenungkan kebaikannya. Itulah dari hukum pertama sampai keempat kita setelah mempelajari bagaimana hubungan manusia dengan Allah, hubungan penghormatan, penaatan, hukum dari pertama sampai keempat itu hanya bagi nama Allah. Nah, kita akan mempelajari hukum kelima sampai ke-10 adalah kita bisa mengetahui bahwa hukum sampai kelima sampai 10 ini adalah terhadap sesama kita. Mari kita lihat dari hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Itu terdapat di Keluaran 20 ayat yang ke-10.
Ayat ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah diberikan Allahmu. Nah, fokusnya adalah rasa hormat dan kasih sayang kepada dalam keluarga ataupun kedua orang tua kita ataupun ibu kita, ayah kita. Ya, kalau ibu yang telah melahirkan kita, telah melahirkan atau mengandung kita pada saat ma- pada masa 9 bulan telah melahirkan kita dan mengurus kita dari bayi merah sampai besar sampai dewasa. Itulah yang perlu kita hormati. Dengar apa kata-kata ibu kita, ayah kita. Itulah yang ditegaskan di dalam hormatilah ayah dan ibumu di dalam Keluaran 20 ayat 12. Jika kita menghormati, pasti berkat akan melimpah di dalam kehidupan kita. Panjang umur akan kita dapati. Perintah kelima mengajarkan bahwa keluarga adalah dasar dari kehidupan manusia. Tanpa orang tua, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita kalau misalkan ada perlu apa-apa, masih kita butuh kepada orang tua, masih butuh curahan nasihat-nasihat dari kedua orang tua kita, entah itu ayah, entah itu ibu kita, yang selalu ada di kehidupan kita. Menghormati orang tua berarti menghargai otoritas, menghormati pengorbanan mereka, dan memperlakukan mereka dengan kasih. Allah menghubungkan berkat kehidupan panjang dan damai dengan sikap hormat kepada orang tua. Jika orang tua, misalkan dua orang tua suruh belajar, ya kita harus belajar. Kalau misalkan eh, orang tua kita suruh entah pergi ke warung contohnya. Kalau misalkan itu contoh sederhananya, ya kita dengarkan. Jangan kita bantah. Cara menghormati orang tua. Ini adalah aplikasi hukum yang kelima ya. Cara menghormati orang tua di segala usia. Saat muda, taat, mendengarkan, dan menghargai nasihat mereka. Saat kita dewasa, tetap menghormati, menjaga hubungan, dan mendukung mereka secara emosional maupun fisik. Saat mereka lanjut usia, melayani dengan penuh kesabaran, memberikan waktu, perhatian, dan merawat mereka dengan kasih. Menghormati orang tua adalah panggilan seumur hidup, bukan saat kita kecil. Inilah yang ditegaskan di dalam aplikasi hukum yang kelima. Kita tahu orang tua yang telah membesarkan kita, kita menjalin hubungan dengan mereka, mendengarkan nasihat dan menghargai nasihat mereka. Itulah yang dianjurkan di dalam 10 hukum. Nah, untuk hukum yang keenam, fokusnya hukum keenam ini menghargai kehidupan. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-13, yaitu jangan membunuh. Allah adalah pemberi kehidupan. Setiap manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Perintah ini mengajarkan bahwa hidup manusia itu kudus, tidak boleh diambil dengan semena-mena. Menghargai kehidupan berarti menghormati martabat setiap orang sebagai ciptaan Allah. Contohnya kalau misalkan ada orang bunuh diri, itu seperti contoh kita telah eh, tidak menghormati ciptaan Tuhan bagi kehidupan manusia. Inilah yang ditegaskan di dalam hukum yang keenam. Nanti kita akan melihat dari aplikasi dari hukum yang keenam. Yesus memperluas makna hukum ini di dalam Matius 5 ayat ke-21 sampai ke-22. Membenci, memaki, atau menyimpan amarah terhadap sesama sudah dianggap pelanggaran. Dosa tidak hanya terjadi saat tangan kita melakukan kekerasan, tetapi ketika kita dipenuhi dengan kebencian,
Menghargai kehidupan berarti menjaga hati dari kebencian, mengampuni sesama, dan menjadi pembawa damai. Inilah yang perlu kita lihat dari aplikasi hukum yang keenam. Untuk hukum yang ketujuh, jangan berzina. Dalam Keluaran 20 ayat ke-14. Fokusnya kesetiaan dalam hubungan antara suami istri ataupun kita berpacaran, itulah di harus kita taati dalam jangan berzina. Allah menciptakan pernikahan sebagai ikatan kudus di antara pria maupun wanita. Perintah ini menuntut kesetiaan total dalam hubungan pernikahan, menjaga kehormatan dalam hubungannya suci dalam pernikahan. Kesetiaan mencerminkan kasih Allah yang setia kepada umatnya. Allah adalah suami, kita wanita adalah kita yang kita menjalin eh, hubungan erat dengan Allah, layaknya pasangan suami istri, pria ataupun wanita. Jika kita menyembah Allah lain, itulah telah berzina ataupun pasangan suami istri pada umumnya ataupun pasangan berpacaran pada hubungan secara umum. Itulah jangan berzina. Hukum yang ketujuh ini fokusnya adalah kesetiaan dalam menjalin hubungan yang baik dalam keluarga, hubungan dalam berpacaran juga. Aplikasi dari hukum yang ketujuh, menjaga kesucian, pikiran dan hati dan tindakan. Kesucian tidak hanya soal fisik, tetapi juga menjaga pikiran dan hati tetap murni. Yesus mengajarkan dalam Matius 25 ayat ke-28 bahwa memandang dengan nafsu sudah dianggap berzina di dalam hati. Menjaga kesetiaan berarti menghindari godaan, menjaga batasan, dan hidup kemurnian sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk hukum yang kedelapan, jangan mencuri, itu terdapat di Keluaran 20 ayat ke-15. Menghormati milik orang lain. Allah memberitakan untuk menghormati hak kepemilikan orang lain. Mencuri bukan hanya mengambil barang secara diam-diam, tetapi juga setiap bentuk ketidakjujuran, manipulasi, dan merugikan sesama. Misalkan jangan mencuri pada saat kita ujian. Itu ada suatu contoh kalau kita sedang mencuri. Tidak ada kejujuran di dalam di dalam diri kita. Kita eh, tidak mau menggunakan kemampuan kita sendiri. Dengan cara kita menyontek itu adalah mencuri ataupun suatu hukum yang kedelapan, yaitu adalah mencuri. Tidak menghormati usaha dari dosen ataupun guru-guru kita yang telah eh, memberikan suatu penyampaian, pembelajaran di dalam kehidupan kita. Menghargai milik orang lain mencerminkan kasih Allah dan keadilan Allah. Aplikasi hukum yang kedelapan. Penjelasan kejujuran harus nyata dalam pekerjaan, transaksi keuangan, hubungan pribadi, dan kehidupan sehari-hari. Kecurangan kecil seperti korupsi, manipulasi, atau mengambil sesuatu tanpa izin juga melanggar hukum ini. Hidup jujur adalah tanda bahwa kita menghormati Tuhan dan sesama. Kalau mau, saya kalau mau, inilah aplikasi dari hukum yang ke-8. Seperti contohnya kalau kita lihat di dalam aplikasi hukum ke-8, mencuri di waktu di kantor, manipulasi online, dan lain-lain. Oke, ini adalah hukum yang ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu. Keluaran 20 ayat ke-16, fokus hidup dalam kebenaran.
Allah mengasihi kebenaran dan membenci dusta. Saksi dusta bukan hanya soal berbohong di pengadilan, tetapi juga segala bentuk kebohongan, manipulasi secara fakta, fitnah, dan juga penyebaran informasi yang salah. Allah memanggil umatnya untuk menjadi orang yang jujur dan dapat dipercaya. Inilah hukum yang kita bisa dapat di dalam jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Ya, kita tidak boleh memfitnah, menyebarkan informasi yang salah ataupun hoax. Itu adalah suatu hukum yang kesembilan yang perlu kita hindari, yang perlu kita taati. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Hindari penyebaran cerita yang belum tentu benar, meski sekedar membicarakan orang lain. Berani menyuarakan kebenaran walaupun sulit atau tidak populer. Menjadi pembawa damai dengan kata-kata yang membangun, bukan merusak. Inilah aplikasi hukum yang kesembilan yang kita dapat. Oke, untuk hukum yang terakhir. Ini adalah jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, hambanya laki-laki ataupun hambanya yang perempuan, lembunya atau keledainya ataupun yang dipunyai sesamamu. Ini di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-17. Allah mengajarkan kita untuk puas dengan apa yang kita miliki. Jangan mengingini milik orang lain yang menggerogoti hati kita untuk berperilaku secara iri, tidak memiliki kepuasan, akhirnya mendorong kita untuk mengambil hak orang lain. Dan akhirnya kita berdosa dengan orang lain. Kepuasan sejati hanya ditemukan di dalam hubungan kita dengan Tuhan, bukan dalam hal-hal duniawi. Seperti contohnya kalau kita kurang puas dalam kehidupan kita. Oh, contohnya, saya sudah memiliki HP yang sangat bagus ataupun barang-barang yang sangat mewah. Tapi menurut saya itu secara kurang. Makanya saya ingin eh, membeli yang lebih bagus lagi. Itu suatu tanda di mana kita masih ingin kepunyaan dari orang lain karena kita telah melihat eh, barang-barang yang orang lain punya lebih bagus dari yang kita miliki. Aplikasi yang kita dapat, aplikasi dari hukum yang ke-10, melawan iri hati dan tidak cukup, rasa tidak cukup. Belajar bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Melatih hati untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Mengandalkan Tuhan sebagai sumber sukacita dan berkat. Bukan hanya yang dimiliki orang lain. Untuk sebagai kesimpulan pada khotbah saya pada malam hari ini. Yang pertama, 10 hukum adalah cermin kehidupan kita. 10 hukum Allah bukan sekedar peraturan atau tetapi cerminan dari standar hidup yang Allah harapkan dari umatnya, yang Tuhan harapkan bagi kita semua untuk menjadi landasan, menjadi petunjuk ataupun menjadi peta bagi kehidupan kita, menunjukkan apa yang benar di mata Allah dan mengungkap kondisi di hati kita. Kristus menggenapkan hukum itu di dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat ke-17, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Kristus menggenapi hukum dengan hidup tanpa dosa dan menawarkan pengampunan bagi kita yang gagal memenuhi hukum tersebut. Inilah adalah kesimpulan yang dapat kita ambil dari khotbah pada malam hari ini. Dari judul Kenali Dia melalui perkabaran di Gunung Sinai. Yaitu adalah 10 hukum, 10 firman Allah yang Tuhan berikan kepada kita melalui Nabi Musa.
Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertatakan di surga, biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan melalui kitab Keluaran 20 ayat yang ketiga sampai ke yang ke-17, yaitu adalah 10 firman Allah atau 10 hukum menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi kita dan terpenuhi dan dan menjadi penyegaran bagi jiwa kami, Bapak. Ini doa yang kami alaskan, nama Yesus teman kami. Amin.